Halo, selamat datang di Teacher's Vlog, Social Subject for 5th Grade. Nah, belajar bareng Bu Arin, semangat! Nah, anak-anak, tadi sudah lihat video yang Bu Arin berikan kan lewat YouTube. Nah, untuk mengenai kenampakan atau wilayah Indonesia itu, sudah kalian lihat ya, sangat indah Indonesia itu ya. Terbukti kita memiliki banyak pegunungan, banyak laut, sungai, dan lain-lain. Jadi Indonesia itu sangat kaya. Nah, kita akan pelajari lebih lengkap materinya di PPT screen yang akan Bu Arin tampilkan setelah slide di sini. Oke, keep watching ya, semangat. Nah, tadi kalian sudah melihat bahwa Indonesia itu merupakan negara yang amat lengkap dan amat luas. Kenapa kita bisa lihat di peta dunia, di atlas mungkin, di globe, betapa Indonesia itu sangat luas ya untuk sebuah negara ya. Nah, kalau yang lain kan benua memang luas karena dia terbagi menjadi ratusan atau puluhan negara. Tapi kalau Indonesia itu dia terpisah dan menjadi hanya terdiri dari satu negara. Jadi artinya Indonesia itu sangat luas sekali. Nah, mengapa sih Indonesia itu disebut sebagai negara yang memiliki letak strategis? Nah, kita akan bahas nih, kenapa Indonesia dijuluki sebagai negara dengan lokasi strategis, juga dikatakan sebagai negara yang agraris katanya. Lalu maritim juga. Lalu banyak julukan-julukan lain yang diberikan oleh masyarakat dunia kepada negara kita tercinta Indonesia. Kita pelajari lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini apa yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Salah satunya adalah di bab ini, mengenai karakteristik dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Kita akan bahas mengenai yang pertama itu letak dan luas Indonesia, yang kedua kondisi alam wilayah Indonesia, ketiga karakteristik penduduk, dan yang terakhir adalah pengaruh negara maritim dan negara agraris bagi kita nih masyarakat Indonesia. Nih, tadi kan ada pertanyaan, kenapa sih Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang sangat strategis? Nah, jawabannya adalah kita bisa lihat di sini. Dari letak geografis Indonesia. Letak geografis itu adalah letak suatu negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, di sini bisa kita lihat Indonesia itu berada atau dihimpit dengan benua-benua besar. Dari benua Asia juga ada. Di bawah kita ada benua Australia. Kita itu berada posisinya itu di tengah-tengah. Sehingga kita dikatakan sebagai cross position atau posisi silang yang berarti sangat strategis dan tentunya akan berdampak kepada lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Kemudian memiliki iklim yang terdiri jadi dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan kita itu ya. Nah, kita juga akan sangat mudah dipengaruhi dengan budaya asing, budaya luar. Kalian nih yang suka Korea-Korea. Nah, ini akibat adanya juga cross position ini nih. Jadi kita mudah sekali informasi itu masuk gitu ya. Baik di bidang tadi budaya, kemudian teknologi, seni, dan tentunya bahasa juga nih. Jadi dengan cross position ini Indonesia sangat diuntungkan gitu ya, sangat dimudahkan juga. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan bahas mengenai letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu adalah letak yang berdasarkan garis bujur dan garis lintang, letak suatu wilayah ya. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa sih garis bujur? Garis bujur itu adalah garis-garis setengah lingkaran yang membagi dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi dari atas kutub utara ke bawah kutub selatan itu disebutnya adalah garis bujur. Kemudian garis lintang. Apa sih garis lintang nih? Kita pernah dengar gitu ya, Indonesia itu berada di garis lintang, dilalui garis lintang 0 derajat sehingga dia berpengaruh bla 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 bla. Nah, apa sih gitu ya? Nah, garis lintang itu adalah garis-garis lingkaran sejajar dengan khatulistiwa. Nah, kita juga sangat diuntungkan dengan posisi kita yang berada di 0 derajat gitu ya, atau sudut khatulistiwa. Nah, jadi katanya itu menguntungkan untuk iklim di Indonesia. Jadi iklim di Indonesia itu katanya udah paling enak nih katanya cuacanya. Apalagi kota Bandung, Cimahi juga ya.
Kalau yang lain kepanasan, kita masih bisa merasakan kepanasan, bisa merasakan kedinginan juga. Jadi udah paling pas nih katanya suhu Bandung itu nih. Nah, Indonesia terletak nih di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini wajib anak-anak hafal dan anak-anak ingat ya, anak-anakku yang cerdas dan soleha tentunya. Nah, kita juga karena adanya tadi nih Indonesia terletak antara 6 derajat itu berada wilayah paling selatannya itu di Pulau Rote. Pulau Rote. Nah, paling ujungnya itu ada Pulau Sumatera itu kita melewati Kota Merauke. Nah, jadi kan katanya dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Terus kita juga di sini dikelilingi gitu ya. Nah, kita dikelilingi katanya oleh samudra atau perairan yang sangat luas. Kita akan cek di sini nih, luas wilayah Indonesia. Lihat, luas wilayah Indonesia itu adalah 5.168.414 km persegi. Kebayang ya nak, luasnya sangat luas. Nah, dengan wilayah daratannya itu sebesar 1.910.931 km persegi dan 3.257.483 km persegi untuk luas wilayah perairan. Jadi kita itu lebih luas wilayah perairan dibandingkan luas wilayah daratan. Makanya kita disebut dengan negara maritim, itu salah satunya. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai batas wilayah. Tentunya negara kita juga dibatasi oleh wilayah-wilayah yang menjadi penunjuk ya. Di sini Indonesia, di sini misalnya Malaysia, di sini Indonesia, di sana Papua Nugini. Di sini wilayah Indonesia, di sana wilayah Australia. Jadi kita dibatasi. Nah, perlu perbatasan ini itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak negara. Karena kalau misalnya tidak ada batas, nanti kita akan terjadi terus perselisihan gitu, Pak, aku, ini negara saya, ini negara kamu gitu. Nah, perlunya ada batas itu seperti itu. Nah, batas utara Indonesia itu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, kemudian ada Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Nah, ini untuk bagian atas, bagian utaranya ya. Kita lihat batas barat nih. Barat kita hanya berbatasan dengan Samudra Pasifik karena di sini di Samudra Pasifik itu kan luas sekali ya. Samudra itu kan perairan yang amat luas. Nah, jadi kita hanya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Lalu batas timurnya. Nah, Indonesia berbatasan dengan ini nih negara yang baru-baru ini memisahkan diri dari Indonesia, namanya Papua New Guinea gitu atau Papua Nugini bahasa Indonesianya ya. Dan tentunya kita juga masih berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, ini batas yang paling bawah itu batas selatan. Indonesia berbatasan dengan negara Australia tentunya, benua Australia ya. Terus ada negara yang juga memisahkan diri dari Indonesia gitu ya. Namanya Timor Leste. Lalu ada samudra yang lain selain Pasifik, ada Samudra Hindia. Lalu ada Laut Timur dan Laut Arafura. Nah, itu tadi merupakan batas-batas wilayah negara Indonesia yang berbatasan dengan daerah-daerah atau wilayah-wilayah negara lain. Jadi kita wajib Indonesia itu kita patuh terhadap batasan wilayah. Kalian pernah dengar Ibu Menteri Susi? Ketika ada kapal negara asing yang mendekati wilayah perairan Indonesia akan ditenggelamkan. Mengapa demikian? Karena jelas sudah diatur batas wilayahnya. Sehingga ketika ada yang datang menuju Indonesia gitu perairan Indonesia harusnya ya berarti dia sudah melanggar kesepakatan dan dia harus diberikan sanksi. Kalau Ibu Menteri Susi saking tegasnya beliau langsung menenggelamkan kapal milik negara lain tersebut. Sekarang kita masuk ke kondisi alam wilayah Indonesia. Kita bahas sedikit dulu ya. Jadi kondisi wilayah alam Indonesia itu sudah jelas ya, dia terdiri dari daratan dan lautan. Nah, bagaimana dengan keadaan iklimnya? Nah, keadaan iklimnya itu di Indonesia
kita memiliki suhu yang berkisar dari 26 derajat sampai 28 derajat. Walaupun di beberapa bagian provinsi atau daerah di Indonesia itu ada yang suhunya tinggi gitu. Itu biasanya tergantung sesuai dengan contohnya misalnya dataran rendah sudah dipastikan yang dekat dengan pantai suhunya lebih panas dibandingkan daerah pegunungan gitu. Kemudian curah hujannya itu 200 mm per tahun. Nah, ini curah hujannya juga kita termasuk yang tinggi ya. Karena kita hanya mengalami 2 musim yaitu musim panas dan musim hujan. Adapun musim di kita hanya terdiri dari 2 musim, hujan dan panas. Pergantiannya setiap 6 bulan sekali. Namun karena terjadinya global warming gitu ya, sudah tidak tentu nih. Biasanya kan katanya yang bulan yang September, Oktober, November, Desember itu musim hujan. Tapi sekarang sudah tidak bisa seperti itu ya. Mungkin musim juga berganti sesuai dengan keadaan sekarang itu ya. Next, keadaan geologi. Nah, ini keadaan geologi itu erat kaitannya dengan sistem pegunungan nih. Apa sih maksudnya sistem pegunungan? Bagian barat, bagian timur, bagian atau wilayah Irian. Jadi kita membagi ya. Bagian barat itu termasuk melewati Sumatera, Jawa, dan Bali. Dilalui dengan pegunungan Mediterania. Nah, ini Mediterania akan dibahas lebih lanjut pada saat Ananda masuk ke SMP. Nanti, tapi Bu Arin akan bahas sedikit ya di next video. Kemudian bagian timur itu melewati Kalimantan dan Sulawesi dilalui oleh pegunungan Sirkum Pasifik. Dan wilayah Irian atau Papua terdiri dari 2 musim dan bergantian setiap